Shalom, puji Tuhan. Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Kali ini saya rindu membagikan dari kitab Yeremia 12 ayat yang kelima. Jikalau engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Ya, saya mau bagikan ketika kita khususnya sebagai anak-anak muda, ya, khususnya sebagai anak-anak muda, ketika kita mengalami masalah dalam hidup kita, ya, misalnya anak-anak muda engkau yang ada dalam kuliah, gitu ya, engkau ada mungkin dalam pekerjaan, khususnya mungkin yang kuliah, engkau mengalami pergumulan dalam kuliahmu, gitu ya. Engkau mulai mengeluh dan engkau merasa nggak mampu, ya. Di sini dikatakan bagaimana engkau akan di sini jika engkau berlari dengan orang berjalan kaki, engkau telah dilelahkan. Jikalau dengan masalah-masalah kuliahmu saat ini engkau sudah mau menyerah, bagaimana nanti ketika engkau masuk dalam dunia kerja? Bagaimana nanti ketika engkau masuk dalam bisnis usaha? Masalah akan lebih besar lagi. Dan kalau di masa-masa kuliah ini engkau udah mau nyerah, engkau udah give up, saudara, bagaimana nanti ketika engkau lulus? Tantangannya lebih besar lagi, ya. Dikatakan di sini jikalau engkau di negeri yang aman, gitu ya, di negeri yang damai, engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Jikalau di kondisi kota atau bangsa kita yang saat ini terjadi, kita udah mulai banyak mengeluh, ya, lebih banyak mengeluh daripada mengucap syukur. Gimana dengan daerah-daerah konflik saat ini? Ya, negara tetangga kita, Myanmar dan lain sebagainya. Mungkin ada tempat-tempat lain yang kita tahu, saudara. Bagaimana ketika kita ditaruh di tempat kota yang nyaman, mungkin yang tentram, ya, kita sudah mulai mengeluh atau bahkan kita ngerasa gak ada kesempatan di sini, gak ada peluang kerja dan lain sebagainya. Kita sudah pesimis, kita merasa bahwa tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana kalau kita ditempatkan kota yang kacau, gitu ya, kota yang ada dalam peperangan? Tadi dikatakan kalau kita sudah berlari dengan orang yang berjalan kaki dan sudah dilelahkan, gimana kita berpacu melawan kuda? Hal yang mustahil yang Tuhan perhadapkan dengan kita, mungkin berpacu melawan kuda. Dan itulah yang Tuhan inginkan pada setiap kita, khususnya engkau anak-anak muda. Kenapa? Karena Tuhan tahu ada kapasitas yang besar yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Maka di sini dikatakan, kalau engkau sudah lelah dengan orang yang berjalan kaki, bagaimana berpacu melawan kuda? Perbandingannya jauh banget. Harusnya orang yang berjalan kaki dengan yang berlari, gitu kan ya. Tapi ini dari berjalan kaki sama kuda, ya, berpacu dengan kuda. Sangat jauh. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan taruh potensi yang besar dalam setiap hidup kita, khususnya engkau anak-anak muda. Jangan dulu menyerah, jangan dulu give up, ya. Jangan dulu optimis, jangan dulu pesimis dengan hidupmu, ya. Jangan bilang gak bisa dulu, ya. Percayalah, firman Tuhan juga berkata di 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi gak ada ceritanya Tuhan gak bantu kita, gak ada ceritanya Tuhan gak tolong kita, gak ada ceritanya Tuhan gak buka jalan buat setiap kita. Di sini dikatakan pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan, hal-hal yang gak enak yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ya, itu pasti bisa kita tanggung. Kenapa? Karena tidak melebihi kekuatan kita. Dan ketika kita merasa kita nggak kuat, Dia Allah sumber pertolongan kita, sumber kekuatan kita, ya. Karena orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan seperti raja wali, seumpama raja wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Jadi saya percaya engkau anak-anak muda, mari jangan pesimis dengan hidupmu, melihat situasi yang ada saat ini memang sulit, memang rasanya sukar, tapi percayalah, engkau punya potensi yang besar di dalam Tuhan, ya. Nantikan Tuhan, melekat dengan Tuhan, terus bangun keiman dengan Tuhan. Dia buka jalan buat setiap kita, orang-orang yang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.